وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سلام سلام كمسك الختام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin Mustafa Rasulul Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah, teman-teman, akhi dan ukhti yang saya cintai karena Allah. Pada video kali ini kita akan memurojaah pertemuan ke-7 yang telah kita selenggarakan pada pekan lalu, lebih tepatnya pada hari Ahad di Daurah Al-Quran dan juga Daurah Matan. Teman-teman sekalian, pada pembahasan pekan lalu kita telah membahas seputar sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Sifat huruf yang tidak memiliki lawan ini ya terbagi menjadi 7 bagian yang diutarakan oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Ibnul Jazari atau yang dikenal dengan Ibnu Al-Jazari yang mengarang kitab Muqaddimah Al-Jazariyah. Beliau mengatakan dalam abiyat syairnya, boleh teman-teman sambil dibuka bukunya, bab ya sifat yang tidak memiliki lawan yang berbunyi safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jadin walinu wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma walin hirafu suhiha. Sampai di sini pembahasan kita pada pekan lalu, dan insya Allah nanti pada pekan ke-8 kita akan selesaikan bab sifat yang tidak memiliki lawan ini. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, safiruha sadun wa zayun sinu. Mu'allif mengatakan sifat yang tidak memiliki lawan yang pertama adalah sifat safir. Safir dengan 3 hurufnya, yaitu sa, za, dan juga sa. Apa saja? Sa, za, dan sa. Biasanya kita sering menyebutnya sod. Ya, sod, zai, dan sin. Nah, 3 huruf ini disebut dengan safir. Sebagaimana dalam bait syair di Makharijul Huruf, mu'allif mengatakan ya wasafiru mustaqin minhu wa min faqih sanaya sufla, dan safir yang lidahnya turun ke sanaya sufla, ke gigi seri bawah. Artinya apa di situ? 3 huruf, yaitu huruf sa, za, dan sa, ya terdiri dari 3 huruf, 1 makhraj. Nah, sa di sini memiliki sifat safir, begitu juga zai dan sin. Apa sih arti safir? Safir ya secara bahasa adalah sesuatu yang menyerupai, ya jadi suaranya siulan ya yang menyerupai suara hewan. Lebih tepatnya adalah sautu ta'irah, suara burung ya. Sa ya ini menyerupai suara angsa, sedangkan zai menyerupai suara lebah, dan sin atau sa menyerupai suara ular. Jadi sa, za, sa. Sekarang kita bahas istilahnya. Istilahnya dalam ilmu tajwid, safir ini ya yang kita inginkan dalam bacaan adalah suara yang keluar dengan tajam dari celah gigi ya dan juga celah lidah kita yang paling ujung. Jadi suara menajam. Sa gitu ya. Za, sa, seperti itu. Nah, sad, zai, dan sa. Sa sama sa merupakan sifat yang memiliki ya lawan, yaitu hamas, yang ketika dia sukun dikeluarkan nafasnya. Sedangkan zai tidak, dia tidak memiliki sifat hamas. Jadi berhati-hatilah terhadap huruf zai. Ya, kenapa? Huruf zai ini dia memiliki sifat selain hamas, ya berarti lawannya yaitu jahar. Ketika mengeluarkannya, terutama dalam keadaan sukun, hendaknya hati-hati untuk tidak mengeluarkan nafas. Seperti contohnya az gitu ya. Jadi suaranya ditaruh di dalam, jangan jangan dikeluarkan. Kalau dikeluarkan nanti menyerupai hamas, dan ini salah ya. Contohnya dalam Al-Quran, wa khalaqnakum azwaja. Saya ulangi lagi,
Wa khalaqnakum azwaja. Seperti itu. Jadi catatan di shafir ini tadi huruf zai, dan satu lagi ya, catatan di shafir ini adalah ketika kita mengeluarkan sifat shafir yang tidak memiliki lawan ini dalam seluruh keadaan, baik dalam keadaan berharokat ataupun dalam keadaan sukun, maka kita berikan, baik dia berada di tengah ataupun di awal. Gitu teman-teman sekalian ya. Kemudian Ibnu Jazari melanjutkan, qalqalatun qutbu jadin walinu. Sifat yang kedua dari sifat yang tidak memiliki lawan adalah qalqalah. Qalqalah pada 5 hurufnya yang disebut dengan qutbu jadin. Qutbu jadin. Nah, qaf, ta, ba, ja, da, atau disebut istilah dalam Indonesia baju di toko, gitu ya. Jadi baju di toko. Nah, huruf qalqalah ini ya, ketika kita mendapati dalam Al-Quran bisa berada di tengah ataupun bisa berada di ujung. Makanya qalqalah ini kita artikan dulu ya. Definisi dari qalqalah adalah suara yang memantul. Adapun secara istilah yang kita inginkan dalam ilmu tajwid adalah pantulan suara ketika mengucapkan hurufnya dalam keadaan sukun. Jadi dipantulkan. Pantulnya apa? Pantulnya setengah daripada huruf. Ya, ingat, setengah daripada huruf, bukan harokat. Taib, bukan harokatnya, tapi apa? Setengah daripada hurufnya. Huruf qalqalah ditinjau dari segi cara bacanya ketika dia berada dalam keadaan sukun, begitu. Entah itu karena sukun asli ataupun sukun karena waqaf, begitu ya, berada di akhir. Nah, jadi ada 2 cara memantulkannya. Yang pertama adalah memantulkannya dengan menebalkan huruf. Seperti ya pada huruf qa dan huruf ta. Satu contoh dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi pantulannya menebal ke a, falaq, gitu ya. Falaq, falaq. Satu lagi huruf ta. Alladzi at'amahum aqa. Gitu bacanya ya. At'amahum. Sedangkan yang kedua, ya pantulannya kepada imalah ya ya bunyinya apa? Bukan ya, tapi apa? Seperti pada 3 hurufnya yaitu ba, ja, dan da. Ab, aj, ad. Jadi ab, aj, ad. Waqab, ahad, buruj. Jadi ke semuanya. Jadi ada 2 pantulannya. Nah, kemudian qalqalah juga ditinjau dari segi keadaan. Ya, keadaannya dan tempatnya. Bisa berada di tengah ataupun bisa berada di akhir ya, ketika kita ingin mewakafkan bacaan. Seperti contohnya ketika berada di akhir waqab, ketika berada di tengah la uqsimu, gitu kan? Jadi ada di tengah, ada juga berada di akhir. Nah, dari segi ya keadaannya dan letaknya, qalqalah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang tersebar di kalangan kaum muslimin ada 2 bagian. Nah, yang pertama adalah qalqalah sughra, dan yang kedua adalah qalqalah kubra. Yang dimana qalqalah sughra ini adalah qalqalah yang berada di tengah. Ya, hurufnya berada di tengah kata, bukan di tengah ayat ya. Kalau di tengah ayat bukan. Dia adanya di tengah kata. Seperti contohnya la uqsimu absarihim. Ya, dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian yang kedua adalah qalqalah kubra, yang dimana huruf qalqalahnya ini berada di akhir kata atau ya berada karena waqaf di ujung. Seperti contohnya waqab, gitu ya. Kemudian ahad, somad, buruj, syahid. Banyak sekali contohnya. Ini namanya qalqalah kubra. Dan satu lagi ya tambahan ya untuk membedakan antara kubra dengan sughra, ada qalqalah namanya qalqalah akbar. Qalqalah akbar ini ya adalah huruf qalqalah yang seperti qalqalah kubra berada di akhir kata, gitu kan, atau berada karena waqaf, begitu. Akan tetapi hurufnya ada tasydid di atasnya. Ada apa? Tasydid. Ayat pertama surah Al-Masad atau surah Al-Lahab. Ya, Allah SWT berfirman, Tabbat yada
Abi lahabin wa tab. Jadi apa? Wa tab. Itu ada tasydid, maka cara bacanya adalah ditahan dulu ya, dihentak di ba-nya ya, wa tab baru dipantulkan. Jadi tahan wa tab, ditahan kemudian baru dipantulkan. Wa tab, contohnya begitu teman-teman sekalian. Nah, inilah pembahasan seputar dengan seputar qalqalah. Kemudian pembahasan yang ketiga ya, walinu wawun wa yaun sukina wan fataha. Dan sifat yang ketiga yang tidak memiliki lawan adalah al-lin. Al-lin ini adalah sifat pada huruf khusus ya, yaitu waw dan ya sukun, wan fataha qablahuma, dan fathah sebelumnya. Fathah sebelumnya. Jadi sebelum waw dan ya sukun ini ada fathah. Ini khusus ya, dikhususkan waw sukun dan ya sukun sebelumnya fathah. Maka di sana dia memiliki sifat lin. Apa itu lin? Lin didefinisikan ya artinya sautun ya suhulah, yakhruju bi suhulati ma'a yusrin. Jadi suara yang dikeluarkan dengan lembut ya. Suara yang dikeluarkan dengan lembut kayak gitu. Bunyinya seperti apa? Dalam Al-Qur'an banyak sekali kita dapati, terutama di surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi laihim khaufun sauun. Banyak ya. Kau. Jadi suaranya seperti melembut. Kau, jangan kau. Atau ya Quroi, roish enggak. Roy. Jadi roy. Ai, au. Jadi suaranya dilembutkan. Arti suara dilembutkan bukan berarti suaranya dilemahkan gitu ya. Intonasinya turun, enggak. Au, jangan au, enggak. Au, ai, seperti itu. Jadi suaranya dilembutkan. Taib. Begitulah teman-teman sekalian. Itulah sekedar murojaah yang telah kita pelajari pada pertemuan yang ke-7 kemarin. Semoga bermanfaat. Yang pertama adalah bait syairnya ya. Muallif mengatakan safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jadin walinu wawun wa yaun sukina wan fataha qablahuma. Sampai situ ya. Jadi safiruha, safir ya pada huruf sad, zai dan sin. Qalqalatun dan sifat qalqalah pada qutbu jadin, hurufnya qaf, ta, ba, jim, dal. Wallinu dan lin, wawun wa yaun sukina wan fataha pada wawu dan ya sukina. Di situ ada alif menunjukkan keduanya. Keduanya yaitu waw dan ya sukun. Wan fataha qablahuma. Fathah sebelum keduanya. Jadi waw sukun dan ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Jadi demikianlah teman-teman sekalian merojaah kita pada pertemuan daurah Al-Quran dan juga matan tajwid pada pertemuan ke-7. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman Allah selalu berikan keistiqomahan. Dan semoga teman-teman semuanya Allah berikan kemudahan untuk memahaminya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Kita akan berjumpa kembali insyaAllah pada pertemuan ke-8, pertemuan ke-9, bahkan seterusnya insyaAllah. Sampai kita benar-benar mengerti dan benar-benar paham akan ilmu ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه استل